Paman Sam juga senang sekali bisa menemui anak-anak di Anak Kreatif. Paman Sam semangat karena anak-anak juga semangat menyaksikan Paman Sam di Anak Kreatif. Wah, sekarang ini Paman Sam istimewa sekali anak-anak. Kenapa istimewa? Karena Paman Sam sekarang syuting bercerita kepada anak-anak di rumah jamu Cak Mat Berlin. Nah, ini tulisannya di situ ya. Nah, rumah jamu Cak Mat Berlin ini berada di Batu. Nah, jadi anak-anak kalau pergi ke Batu, main-main ke Batu, wah di mana ya rumah jamu Cak Mat Berlin? Nah, begitu. Nah, pasti nanti di Google ada. Nah, kenapa sekarang Paman Sam ada di rumah jamu Cak Mat Berlin? Nah, karena memang Paman Sam sengaja, sebab Paman Sam ini mau bercerita tentang legenda. Oh, bercerita tentang mitos, cerita rakyat. Nah, cocok dengan jamu, karena jamu itu adalah karya minuman obat-obatan para leluhur kita yang dahulu kala. Paman Sam juga begitu. Paman Sam sekarang mau bercerita tentang cerita rakyat yang lahirnya itu pada tahun 1800-an anak-anak. Tahun 1800-an itu berarti ya wes berapa ya? Sudah 1 abad seperempat. Nah, sudah 125 tahun yang lalu. Nah, sekitar itulah. Nah, ceritanya begini anak-anak. Ada 2 orang tua yang sudah sangat tua, tetapi belum tua beneran, belum, jalannya masih kuat anak-anak. Yang perempuan bernama Mbah Irogati, yang lelaki bernama Mbah Rantung Wiro. Nah, Mbah Irogati, Mbah Rantung Wiro ini berasal dari Jawa Tengah anak-anak. Jawa Tengah sana pada zaman Kerajaan Mataram Baru. Nah, di sana Mbah Rantung Wiro ini bermimpi anak-anak. Bermimpi katanya disuruh berjalan ke arah mana? Barat, berarti berjalan ke arah timur. Mbah Rantung Wiro bermimpi disuruh berjalan ke arah timur. Kenapa demikian? Karena memang pada saat itu di daerah Jawa Tengah itu kering. Keadaannya, tanahnya tandus. Hujannya juga jarang-jarang sekali. Bahkan 1 tahun belum tentu hujan. Maka tirakat, maka berpuasalah orang-orang di sana, termasuk Mbah Rantung Wiro dan Mbok Irogati. Disuruh pergi ke arah timur. Maka Mbah Rantung Wiro berkata pada istrinya, Mbok Irogati, saya tadi malam kok bermimpi disuruh berjalan ke arah timur ya. Kira-kira kemana? Mbak Irogati mikir juga, aduh, kalau ke arah timur berarti kita harus melewati gunung-gunung. Sepertinya begitu. Nah, katanya Mbak Rantung Wiro. Akhirnya malamnya mereka berdua mikir anak-anak, ke timur kemana ya? Nah, tiba-tiba melihat sebuah gunung yang tinggi di arah timur. Ditanyalah Mbah Rantung Wiro sama Mbok Irogati, Mbah Rantung Wiro, saya tadi malam itu bermimpi ada gunung yang tinggi di arah timur. Betul, saya juga, adanya 3. Gimana itu ya? Iya, kalau begitu kita lalui saja, kita hampiri saja arah ke timur, barangkali ketemu gunung-gunung itu. Ya sudah, besok kita berangkat. Wah, akhirnya
Pagi-pagi mereka berdua berangkat. Hanya berbekal makanan seadanya anak-anak. Dengan pakaian 2 pakaian saja. Mereka berdua berangkat. Setiap jalan, setiap ketemu orang, bertanyalah, "Pak, kinten-kinten gunung sing ten mriku jenenge napa nggih?" "Waduh, mboten sumerap kula. Niku nggih enten gunung tapi kula mboten sumerap." Oh, setiap orang yang ditanya tidak tahu. Tapi Mbah Rantowiro dan Mbah Wirogati tidak pernah berputus asa anak-anak karena mimpinya di waktu malam dulu itu berjalan lagi ke arah timur. Nah, ke arah timur akhirnya ketemulah 3 gunung anak-anak. Namanya pun juga ketemu. Ada namanya Gunung Arjuno, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Wah, bingung juga, sudah ketemu 3 gunung, tetapi masih belum menemukan tempat yang cocok. Kira-kira di mana ya? Arah timur kita berhenti di mana ini? Nah, katanya Mbah Rantowiro begitu. Mbah Wirogati juga begitu. Iya ya, di mana ya? Akhirnya berjalan terus. Ya sudah Bu, kita berjalan saja. Pokoknya kalau kita berhenti kemudian menemukan mata air, berarti kita berhenti di situ saja. Karena memang pesan di mimpi waktu masih di Jawa Tengah dulu itu, bahwa beliau berdua itu disuruh berjalan ke arah timur, kemudian boleh berhenti kalau sudah menemukan mata air. Nah, akhirnya berjalanlah. Nah, kira-kira setelah Gunung Bromo anak-anak, di kaki bukit di kaki Gunung Semeru, berhentilah beliau di sana. Kenapa? Ternyata menemukan mata air. Waduh, barangkali ini mata airnya. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak masih tetap setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam lanjutkan. Kemudian tadi kan Mbah Rantowiro dan Mbah Wirogati ketemu mata air di kaki Gunung Semeru. Wah, di antara Gunung Semeru dan Gunung Bromo anak-anak, di cekungan situ. Nah, di sana beliau berdua menemukan mata air. Demi menemukan mata air, maka mereka berdua mendirikan gubuk anak-anak. Kayu-kayu di ranting-ranting itu dipotong, dibuat gubuk untuk berteduh. Nah, di situ ada pohon, namanya pohon salam. Maka disitulah dinamakan Sumber Salam. Mbah Rantowiro sama Mbah Wirogati bercocok tanam di situ, menanam singkong, menanam jagung, menanam ketela, menanam manisa, pokoknya sayur-sayuran ditanam di sana. Setiap ada orang lewat, ditanya, "Ini daerah nopo nggih, Mbah?" Mbah Rantowiro selalu menjawab, "Oh, niki daerah Sumber Salam." Gitu. Hanya menyebut saja, walaupun itu sebenarnya bukan Sumber Salam mungkin, tetapi pada saat itu Mbah Rantowiro menamakan Sumber Salam. Kenapa demikian? Karena ada pohon salam. Nah, untuk mempermudah menamakan daerah situ, maka Mbah Rantowiro menamakan Sumber Salam. Nah, wis di situ bercocok tanam. Tetapi anak-anak, tidak berselang lama, tiba-tiba musim paceklik datang. Mata air tidak keluar airnya. Kemudian hujan juga tidak pernah datang lagi. Waduh, Mbah Rantowiro berpikir lagi. Wah, ini
jangan-jangan nasib kita nanti seperti saat di Jawa Tengah. Waduh, bagaimana ini kalau kita harus hidup di sini? Mulailah puasa lagi, berdoa lagi pada Tuhan Yang Maha Esa. Gusti, kula sampun pinten-pinten tahun ten sumber salam niki kok dilalah sumbere mati. Kamangka kula pun nanem pohon, telo, manisa, niki mboten gesang bos pundi. Gitu wah. Doanya Mbah Rantung Wiro sama Mbah Irogati. Ketemu mimpi lagi anak-anak. Mimpi lagi, katanya disuruh berjalan lagi. Berjalan lagi ke arah timur lagi. Berjalan ke arah timur, ya seperti peristiwa waktu di Jawa Tengah. Ketemu daerah, meninggalkan Sumber Salam, berjalan ke arah timur. Di arah timur tidak menemukan mata air anak-anak. Bingung lagi, waduh, sudah berjalan tetapi tidak menemukan mata air. Berdoa lagi, tidak menemukan jawaban apa-apa. Berdoa lagi, baru menemukan jawaban. Nah, si Mbah Rantung Wiro akhirnya pergi ke daerah di sekitar Sumber Salam. Pergi ke daerah Sumber Salam, Mbah Irogati ditinggal, Bu, sampean di omahai, aku tak golek mata air di sekitar daerah ini. Iya, aku tak ngenteni di omahai. Katanya Mbah Irogati ngono. Akhirnya si Mbah Rantung Wiro berjalan lagi. Berjalan di daerah sekitar Sumber Salam situ, tetapi tidak menemukan mata air sama sekali. Berhari-hari, berbulan-bulan, Mbah Irogati gelisah, khawatir jangan-jangan Mbah Rantung Wiro sudah hilang atau diterkam binatang buas. Begitu pikirnya Mbah Irogati. Nah, satu saat anak-anak, satu saat Mbah Rantung Wiro duduk berdoa, bersila di bawah pohon yang besar sekali. Itu sudah berhari-hari setelah meninggalkan istrinya di rumah di Sumber Salam. Mbah Irogati gelisah, aduh kok tidak pulang-pulang, suamiku kok tidak pulang-pulang, kemana ini? Mau mencari ke hutan, takut juga nanti malah selisipan atau malah hilang, tidak ketemu. Padahal pesannya Mbah Rantung Wiro tidak boleh kemana-mana, harus menunggu, tinggal di rumah saja. Mbah Irogati manut saja anak-anak, nurut saja, tinggal di rumah sambil berdoa, mudah-mudahan suaminya menemukan mata air dan selamat. Begitu anak-anak. Satu malam anak-anak, sudah beberapa hari, sudah beberapa minggu, beberapa bulan, Mbah Irogati kedatangan seekor harimau. Mendengar si Mbah Irogati, ada harimau. Waduh, bagaimana ini? Nanti kalau saya diterkam bagaimana? Mbah Irogati intip-intip anak-anak. Dia mengintip di balik bambu rumahnya, diintip benar ada seekor harimau datang. Tetapi anehnya, harimau itu tidak menyerang Mbah Irogati atau tidak merusak rumahnya Mbah Irogati. Harimau itu selalu duduk di depan pintunya. Selalu duduk di depan pintunya. Mbah Irogati curiga, lama-lama curiga. Setiap hari, setiap mau maghrib, setiap surup, selalu ada harimau datang di depan rumah. Jangan-jangan ini bukan harimau, binatang beneran. Wah, sudah curiga. Lah bagaimana kelanjutan ceritanya? Bagaimana tentang si harimau ini? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif.
Ya, terima kasih anak-anak masih di Anak Kreatif. Sudah deg-degan, sudah penasaran dengan harimau yang datang di rumahnya Mbak Irogati, yang setiap sore datang di depan rumahnya dan selalu menunduk tidur seakan-akan ingin dibelai, seakan-akan ingin dipersilahkan masuk. Tetapi Mbak Irogati takut juga akan mendekat harimau itu, takut harimau itu akan masuk ke rumah Mbak Irogati, juga takutnya nanti Mbak Irogati teriak-teriak dan lari. Nah, sehingga peristiwa itu terus menerus begitu setiap sore. Pada saat beberapa hari berikutnya harimau itu tidak datang, anak-anak. Harimau itu tidak datang, tetapi meninggalkan jejak telapak kakinya harimau itu. Mbak Irogati tumben juga, yang biasanya berhari-hari takut harimau datang, kali ini merindukan harimau itu datang. Loh, harimau ini hari ini kok tidak datang? Kemarin juga tidak datang, kemarin dulu juga tidak datang. Wah, Mbak Irogati juga gelisah. Keluarlah Mbak Irogati. Mbak Irogati keluar, diikutilah jejak tapak kaki harimau itu. Wah, Mbak Irogati membawa pakaian Mbah Rantung Wiro, membawa satu bungkus begitu, anak-anak. Kalau sekarang itu ada kresek gitu ya, ditaruh di ada kresek. Kalau dulu sudah dilipat-lipat di bangkelan, namanya bangkelan, bawa begitu, menelusuri jejak kaki harimau itu. Sampailah di satu tempat, ternyata anak-anak, jejak harimau itu berhenti pada satu mata air. Tetapi anehnya, mata air itu justru keluar di pohon yang tumbang. Ada pohon besar tumbang di sana. Ada pohon besar tumbang, kemudian keluar mata airnya. Mata air itu sangat deras sekali, sehingga terbentuklah sebuah telaga. Nah, disitulah Mbak Irogati yakin bahwa Mbah Rantung Wiro telah tiada, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasadnya di tempat mata air itu. Nah, akhirnya si Mbah Irogati dengan tangis yang sejati-jatinya dikuburlah pakaian Mbah Rantung Wiro di dekat mata air itu. Galilah lubang, pakaiannya dikubur di situ. Maka Mbak Irogati berkata, kalau besok di sekitar sini sudah banyak masyarakat yang hadir di daerah ini, maka daerah ini akan saya namakan Telaga Jenon. Wah, begitu katanya Mbak Irogati. Nah, kenapa dinamakan Telaga Jenon, anak-anak? Karena pohon yang tumbang, pohon yang besar yang tumbang itu namanya pohon jenuh. Nah, pohon jenuh itu seperti pohon lo lah, seperti itu kalau sekarang, atau seperti pohon beringin lah itu kalau anak-anak tidak bisa membayangkan pohon jenuh itu bagaimana, ya pokoknya besar pohonnya, jatuh, roboh, keluarlah mata air. Maka Mbak Irogati menamakan telaga itu, daerah di sana dinamakan Telaga Jenon. Nah, kenapa dinamakan Telaga Jenon? Iya, betul. Karena di situ ada pohon jenuh, maka dinamakan Telaga Jenon. Mata airnya besar, sehingga
membentuk sebuah telaga. Nah, anak-anak kalau sekarang misalnya pergi ke daerah Pagesaji, di sana ada desa namanya Tajinan, tanya saja di sana, Pak, Bu, Telaga Jenon tempuni nggih. Kalau sudah sampai di Tajinan, pasti akan ditunjukkan. Oh, ten mriko lho Telaga Jenon. Nah, anak-anak bisa ke sana. Melihat Telaga Jenon itu airnya jernih, ikannya besar-besar anak-anak. Nah, pohon jenuh yang roboh itu masih ada sampai sekarang. Jadi pohon itu terendam oleh air di Telaga Jenon itu, yang sekarang dinamakan Telaga Jenon. Pohon itu namanya pohon jenuh. Nah, anak-anak di sana bisa berekreasi, bisa berperahu, bisa mandi, tetapi harus hati-hati karena bahaya sekali. Airnya memang tenang, siapa tahu tiba-tiba ada air yang menyerap. Anak-anak bisa kesedot, misalnya begitu. Karena pernah kejadian, menurut cerita masyarakat di sekitar, pernah kejadian seperti itu. Telaga Jenon. Nah, itulah anak-anak cerita legenda. Jadi legenda tentang terjadinya Telaga Jenon. Siapa yang menemukan Telaga Jenon? Betul, Mbah Rantung Wiro dan Mbok Wirogati. Nah, di sana Mbak Wirogati dan Mbah Rantung Wiro mencari mata air dari Jawa Tengah, berjalan kaki melewati gunung-gunung, ketemulah Telaga Jenon yang sampai sekarang menjadi kemakmuran bagi masyarakat di sekitar. Kenapa? Karena Telaga Jenon sudah menjadi tempat berkunjungnya orang-orang di sana, baik mandi maupun berperahu atau berlibur biasa saja. Sehingga orang-orang di sekitar banyak yang jual kopi, jual jajanan, sehingga makmurlah orang di sekitar Telaga Jenon. Itulah cerita legenda tentang Telaga Jenon kali ini. Episode ke depan mudah-mudahan Paman Sam bisa bercerita tentang legenda lagi, tentang cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang berhubungan dengan daerah. Nah, siapa tahu di antara kalian ibu bapaknya punya ide cerita tentang menceritakan daerahmu. Daerahmu misalnya kamu tinggalnya di mana? Oh, di Turen, oh di Wajak, di Wagir, atau di Batu, di Bumiaji. Ya, siapa tahu kalian punya ide seperti itu, di WA saja nomor ini. Paman Sam ceritakan tentang daerah Batu, misalnya begitu, daerah Turen, begitu. Maka Paman Sam akan berusaha mencari cerita-cerita, menggali cerita-cerita daerah-daerah di sekitar kita, legenda di sekitar kita. Tetapi kalau bapak, ibu, kakek, nenek kalian tahu tentang cerita-cerita di daerahmu, boleh memberikan masukan cerita kepada Paman Sam di nomor WA di bawah ini. Demikian anak-anak, Paman Sam hari ini di Anak Kreatif. Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.